syukur kepada Engkau Allah kami yang hebat. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan kami bersuka cita atas penyataan akan kuasa Roh Kudus. Tuhan, saat ini kami meninggalkan seluruh pikiran-pikiran kami, aktivitas kami Tuhan. Dan kami katakan sebab kami tinggalkan juga kesedihan hati kami, dan kami percaya Tuhan, kami datang ke sini Tuhan, kami akan mendapat berkat Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang berjanji yang tidak pernah berdusta. Kami masih pada tempat ibadah. Kami mau belajarkan firman. Kami izinkan kuasa Roh Kudus Tuhan mengatur akan hati, pikiran, dan jiwa kami. Kuasa apapun Tuhan bukan bersumber daripada keluar dalam ruangan ini, dalam hati kami Tuhan, sehingga kami izinkan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Dan kami percaya bahwa kerajaan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan semua yang hadir hari ini dijamu oleh Engkau saat mendengarkan firman yang akan hamba-Mu bagikan Tuhan, kami semua akan menjadi pribadi yang berbeda. Karena kami percaya firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami, bahkan menginsafkan kami, dan memberikan janji berkat. Kami semuanya siap untuk menerima. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami syukur kepada Bapa di surga. Dan kita semua yang percaya dan mengasihi Yesus sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, silakan duduk. Kita sama-sama buka dari Roma 15. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Halo semuanya. Dari Roma 15. Dengan tema yang kita ambil, berpegang pada pengharapan. Pengharapan itu apa? Harap itu asli kata harap itu apa? Harap itu adalah memohon, meminta untuk sesuatu yang kita akan dapat. Nah, kita bilang itu iman itu dia sangat membantu untuk bisa mendapatkan, menemukan harapan yang kita inginkan. Jadi iman itu tidak bisa diamin aja, harus dikerjakan. Benar nggak? Untuk kita melakukan sesuatu yang kita harapkan, nggak bisa diam. Saya tadi ngobrol-ngobrol sekitar sama Bu Cinta. Wah, kemarin kita jualan ikan ya. Iya, jualan ikan ini berapa sih? 12 beras lumayan tuh lipat-lipat. Itu panitia yang bikin, anak kuliah bikin, pasti mereka punya harapan. Iya kan? Jadi ikan udah jadi, siapa mau beli ya? Ada tuh harapan. Mereka harus kerjain ke pasar sana, beli ikan, pilih ikan yang bagus, bumbuin, sipas-sipas, apa-apa deh, abu-abuan dikit. Terus ada bagian untuk teleponin. Siapa yang mereka punya harapan? Ada sesuatu yang dikerjakan sama mereka. Dan kira-kira berhasil nggak? Berhasil, ikan habis. Gak ada pengen sesuatu. Iman tanpa perbuatan itu mati. Udah beriman aja, duduk diam aja, gak ada yang dikerjain. Gak dapet. Jadi kalau mau punya harapan itu harus ada yang dikerjakan, proses untuk itu bisa terjadi. Tapi dalam hati ini ada satu tindakan yang menyertai ikan api. Waktu saya berkunjung ke rumah sakit, lihat saudara saya yang sakit, saya ketemu saudara saya yang dibujurin. Ya baru sih saya temuin di rumah sakit Soe, dokternya baik banget ya. Baru datang langsung pulang ibu gitu ya. Kalau dokter lain kali udah takut-takutin ya wajahnya. Pasiennya tambah sakit dan tapi dokter di sebelah, saya di sebelah, lagi ibu saudara saya dengar itu. Hai ibu, apa kabar? Gimana ibu? Cerewet dokternya. Anak gimana? Ada dokter punya waktu nanya anak, emak, kakek gimana? Yang ngurusin siapa? Ini dokter datang lagi ngasih harapan sama ibu. Lu senyum, lu sembuh. Ayo sehat.
Aku mau pekerjaan, aku mau. Kalau semua dokter di tempat ini kayak begitu, pasiennya langsung pulang sembuh total. Karena memberikan harapan. Ya, menghibur, menguatkan. Maka di sini Alkitab katakan ini orang yang lebih lemah, yang orang lemah dan orang kuat. Orang kuat seperti apa? Kuat otot, kuat keuangan, kuat apa nih? Kuat di dalam rohani. Dia tahu siapa dirinya, dia di dalam Yesus. Dan kalau dia punya, dokter Ida nggak mungkin. Kalau dia nggak punya Tuhan, dia nggak bisa mengeluarkan kata-kata penghiburan bagi pasien. Gimana caranya? Tuhan, aku punya ilmu. Tapi yang lebih penting, Tuhan, aku menyampaikan kabar sukacita yang ada di dalam diriku, supaya pasien ini percaya bahwa Tuhan hadir dalam diri dia. Sulit kita menemukan orang-orang seperti itu. Tapi Alkitab ini lagi maksa. Lagi maksa untuk orang-orang yang lebih kuat. Gimana kamu menghibur, menguatkan? Ini adanya mereka di mana? Bisa mereka menjadi kuat di dalam persekutuan, di dalam gereja. Jadi kalau pendetanya lagi, jangan dibuang, ambil. Karena kita bertumbuh itu karena pendengaran akan firman. Jadi harapan kita itu siapa? Coba deh kita baca Ibrani 6 ayat 19, bunyinya begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang hati. Sauh itu apa sih? Seperti apa? Kita ibaratkan kapal. Kapal tuh kalau dia mau sandar, dia pasti buang sauh. Dia pasti buang jangkar sampai ke dasar laut. Itu tujuannya apa? Biasa kalau mau sampai itu semuanya kalau bilangnya abikannya itu yang sibuk. Tanya dia pasti mau laki pasti turunin tuh dia punya saunya, jangkarnya. Kalau turun sampai ke dasar laut, dia itu seperti ngikat, ya. Jadi nggak bisa kapal itu diguncangkan, kapal itu ditebalikin, kapal itu diombak-ambingkan sama angin, sama ombak, ya kan? Dan tahu kita yang kuat itu siapa? Berharapanku hanya Yesus saja. Iya, Yesus. Tahu kita, jangan kita yang kuat. Jadi kalau setiap pribadi dia mengerti pengharapan dia ada pada Tuhan, pegang Tuhan, nempel sama Tuhan, pencobaan seperti apapun dia nggak akan goncang. Tapi kalau dia nggak punya, dia nggak pernah tahu siapa Kristus. Oleh dapat masalah sedikit ambruk, nggak kuat dia. Nah, Tuhan mau kita ini seperti itu, nempel sama dia. Kita harus tahu bahwa sauh kita yang kuat, jangkar kita yang kuat, ya batu karang kita yang kokoh adalah Kristus. Karena kita bilang orang benar tuh gak punya masalah, dia lari ke gunungnya Tuhan, maka menjadi selamat. Kalau Ibu Jui tadi tahu siapa di dalam Kristus, orang benar, lari ke gunungnya Tuhan, sampaikan seluruh hasratnya kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan. Selamat. Ini gak punya Kristus, gak ada yang bisa bawa dia ke Tuhan. Gak bisa ngomong apa. Jadi pengharapan itu penting banget. Orang kalau gak punya pengharapan, putus asa. Lihat orang yang putus asa sama lihat orang yang punya harapan. Jadi kalau kita fokus sama apa yang benar-benar menguasai jiwa kita, udah lupa sama Tuhan. Tuh ada satu cerita. Seorang anak ikut ke gereja sama papanya.
Terus dia bilang, males Pak, besok-besok nggak mau ngikut lagi. Kenapa? Di gereja banyak orang nggak benar, main HP lah, terus ada yang lagi mukanya cemberut, musuh-musuhan, ngomongin orang pantes. Ngapain masuk gereja? Pulang gereja, ngapain di sana? Oh, kamu jadi ngomong gereja lagi. Ngapain kumpul orang-orang kayak gitu? Cuma Dara, apa baca sama kamu ya? Kamu bayangin saja, kamu lagi bawa air di gelas yang penuh dengan airnya. Terus kamu maju dari ujung itu masuk sampai ke tempat di mana kamu itu, ya? Terus dia bayangin di bawah air gitu. Di bawah air, makanya tanya, air itu tumpah nggak? Enggak. Kenapa nggak tumpah? Ya aku fokus lah jagain air. Oh, ada nggak di gereja yang ngomongin kamu? Nggak ada. Ada nggak di gereja kamu lihat anak orang main HP? Ada nggak di gereja begini? Ada nggak? Nggak tahu. Aku nggak ngeliat. Begitu. Kalau datang ke gereja, sudah fokusnya firman Tuhan. Supaya hati kita kuat. Kalau kita nengok kiri, nengok kanan, nengok ke belakang, dia kan waktu dia melihat dia jalan bawa air kayak gitu, dia nggak pernah perhatiin kiri kanan. Orang ngomongin apa segala macam. Dia punya tujuan. Harapan kita ada sama Tuhan itu adalah harapan yang membuat kita damai sejahtera, sukacita. Kita tahu dari mana? Ya. Coba kita buka dari Roma 12 ayat yang 12. Ya, Roma 12 ayat 12. Dia katakan begini, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini firman benar-benar membuat kita ini punya pegangan di dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Yang gak punya kerjaan belum, masih mau cari-cari, bersukacita. Yang lagi sakit dalam kondisinya, mungkin aku sekarang mungkin nggak tahu dia bagaimana, duit udah habis-habisan, tenaga udah habis-habisan, bersukacita. Bisa nggak tuh? Aku lagi masalah sama suami, lagi masalah sama istri. Ini masalah dari anak-anakku, dia narkoba, dia berisik. Aku hancur, pikiranku, jiwaku rusak Tuhan. Bisa nggak? Untuk bersukacita, ini tantangan. Harapanku, aku pengen anakku jadi dokter. Harapanku, istriku bertobat, suamiku bertobat. Harapanku, tetanggaku punya damai sejahtera. Dia gak bermusuhan dengan harapanku, terlalu banyak harapan. Ya semuanya itu prosesnya untuk kita bisa bersukacita. Dan kita punya harapan. Kita gak bisa teriak segala sesuatu, kita gak bisa ngomong apa-apa kalau gak ada kekuatan daripada kuasa Roh Kudus dan percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan kita yang memberikan kelepasan kepada kita. Amin semuanya. Amin. Itu dia. Tuhan kita. Dan ayat selanjutnya dia katakan, yang pertama bersukacita, yang kedua sabar dalam kesesakan. Bisa nggak? Alamin sesak apa nih? Sesak. Kalau dompetnya diisi duit banyak mah gak sesak. Banyak duitnya aman, tapi dompetnya kosong, sesak dia. Rumah itu lagi potong-potong habis deh. Limanya cuma catatan doang. Tuntutan ini, tuntutan itu banyak. Menghadapi permasalahan habis, sesak tidak. Orang kalau sesak ini nggak bisa nafas. Ya, kemarin itu waktu corona, semua orang kalau sesak nafas itu juga corona. Zaman nenek kita kalau sesak nafas biasa aja, nggak corona. Kalau sekarang nggak, baru sedikit corona. Kita kalau nggak sabar-sabar, aduh mental semuanya. Aduh, saya mau dikasih hadiah nih sama si A, katanya suruh nunggu di pertanahan. Lama banget sih.
nggak sabar dia tuh. Kelamaan. Udah deh pulang aja. Ya dapat dia oleh-olehnya. Benar nggak? Harus sabar dalam kesesakan apa aja. Baik itu menghadapi penyakit, baik itu menghadapi ekonomi, menghadapi pasangan, menghadapi komunitas, menghadapi segala permasalahan dalam lingkungan kita. Sabar. Saya terakhir dia katakan bertekun di dalam doa. Orang kalau sampai susah berdoa, sama juga gak punya mulut mau ngomong. Padahal doa itu komunikasi. Semakin komunikasi itu semakin tahu kondisinya. Nah, sama Tuhan. Kalau kita cuma kenal doang gak tahu, repot. Jadi tahu sama kenal ini beda ya. Kalau tahu, semua orang tahu Yesus sebagai juru selamat. Tapi apakah mereka kenal Yesus kepribadiannya yang luar biasa? Enggak. Kenapa? Karena mereka nggak punya hubungan yang baik. Jadi kalau kita punya hubungan baik sama Yesus, kita tahu tentang Dia tahu tentang kita. Tapi memang Alkitab katakan ya, aku adalah Allah yang Maha Tahu. Aku tahu kalau kamu duduk, kamu berdiri, kamu tidur, aku tahu. Dari jauh aku mengenal pikiranmu. Sebelum kamu mengeluarkan perkataan, aku tahu. Dan segala jalanmu aku maklum. Hebatnya Tuhan kita. Jadi jangan bilang Tuhan kita, Tuhan tidak tahu. Pemakmur ngomong kayak gitu. Jadi duduk, berdiri, tidur, tahu. Bahkan dia kata, aku menyelidiki. Bagaimana dengan yang lain punya masalah? Dia selidiki. Dokter menyelidiki, tapi Tuhan menyelidiki lebih daripada dokter. Dan dia penyedia yang situ. Kalau kita tahu, kita berpegang pada Dia, punya harapan di dalam Dia, kita tak perlu tahu. Jadi kita bisa mengukur diri kita sendiri. Seberapanya kita mengenal Dia. Rajin gak pagi-pagi WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Ini yang penting. Bangun tidur itu siapa yang dipegang? Suami dipeluk, anak diciumin. Alkitab tak dulu ya, gua ke dapur, lihat ada ayam gak? Oh lihat ada ikan gak? Oh ada sayuran gak? Masak bla 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 bla. Semuanya fokus sama rumah. Tuhan tak dulu. Itu mau kenal Tuhan. Bagaimana? Bisa cerita, gak bisa menyampaikan apa-apa. Harus kenal Dia. Seberapa besarnya kebaikannya Dia. Maka Pemasmur mengatakan, hai jiwaku, ingatlah akan kebaikannya. Hai jiwaku, ingatlah kau diangkat dari lumpur dosa. Hai jiwaku, semuanya. Nih, di jiwa, bukan di roh, bukan di tubuh, jiwa. Maka Tuhan datang jauh-jauh itu dari surga, tinggal di surga, nyelamatin jiwa. Nih jiwa yang sengsara, jiwa yang hancur, jiwa yang pedih. Ini jiwa, semuanya perputarannya ada di sini. Manusia hidup lebih banyak dikontrol oleh jiwa. Dan dari 3 bagian, ada emosi, ada keinginan, ada perasaan. Itu 3 hal nih tiap hari di sini. Kita bisa nggak Roh Kudus kontrol ketiga hal ini, sehingga kita bisa mempraktekkan hidup kita. Ini kita sedang lakukan ini sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, atau jiwa saya yang mengontrol saya, perasaan saya, keinginan saya, emosi saya. 3 hal. Kerjaannya nangis, mengeluh, berantem. Itu jadi kan pernah demonstrasi ya tentang jiwa, Roh Kudus. Kehidupan kita hari-hari bagaimana? Nah, kalau Tuhan kasih pengharapan seperti ini, pegang baik-baik. Imani bahwa aku dengan Kristus. Tapi kita gak bisa lakukan itu kalau kita kenal Dia itu dengan sepotong. Kita gak bisa mendapatkan kemenangan apa-apa kalau kita gak tahu. Orang udah akrab, ngomongnya enak. Ibu kita tadi bilang, dia ikannya tinggal 2, gua telepon aja Joko. Oh, ikan gua tinggal 2, oke Bu. Tapi ada orang tuh lewat-lewat, dia mau bilang, Pak, beli ikan. Dia juga gak berani, nggak kenal.
Tuhan yang baik sebagai mitranya Tuhan, supaya semua orang di lingkungan yang kita kenal ini ngikutin Tuhan kita. Sama yang gadis-gadis, yang jejaka-jejaka, kalau punya pasangan, buat pasangannya itu jatuh cinta sama Tuhanmu, bukan apa moleknya kamu, gantengnya, maco-nya kamu. Kalau sekarang maco-maco, besok-besok tabrakan gak maco lagi, gak cinta. Hah? Sekarang bulu matanya bagus, aku cinta sama kamu karena bulu matamu bagus ya. Giliran kamu gor-gor mau pakai bulu mata palsu. Oh kemarin bulu matanya bagus, sekarang tuh hilang kayak gitu. Jelek kok. Nah, gimana? Ya kan? Buatnya jatuh cinta sama Tuhan yang ada dalam dirimu. Kamu punya harapan itu. Tuhan kasih aku pria yang baik, Tuhan kasih aku wanita yang baik, Tuhan kasih aku yang takut sama Tuhan. Kemarin aku baca sebuah tulisan yang dikatakan ini, orang berkarisma sama orang berpengetahuan, orang pintar kayak gitu, itu beda. Orang pintar itu karena dia belajar, ya, dia bisa. Tapi kalau berkarisma itu ada dalam hati, yang punya hubungannya sama Tuhan. Jadi kalau katakan wanita cantik banyak, tapi wanita berkarisma 1001. Laki-laki ganteng banyak, tapi laki-laki berkarisma. Itu cari yang kayak gitu. Orang kita juga ngomong kayak gitu kan. Wanita cantik banyak, tapi yang takut akan Tuhan itu, istri yang takut akan Tuhan itu. Iyalah, orang kayak tiap hari kemana-mana, nama suaminya orang bilang, oh itu istrinya ini, oh itu istrinya, oh itu istrinya, nama suaminya dikenali mana-mana. Nah, hari ini kita belajar ya, bagaimana caranya kita terlepas dari segala permasalahan, kita harus punya harapan yang kuat, kita harus bisa punya hati yang suka kita harus sabar dan bertekun dalam doa. Jangan pernah berhenti berdoa sampai mendapatkan terobosan. Tuhan, aku pengen jodoh. Tuhan, aku pengen kerja. Tuhan, hati aku lagi luka. Tuhan, begini, Tuhan, begitu. Kasih tahu. Dia gak bakal lupa. Orang ini orang-orang gak sempurna aja, bapak-bapak ibu-ibu gak sempurna. Kalau anaknya minta, Pak, beli sepatu ya Pak, beli sepatu, Pak, sepatu. Dia beli sepatu ya Pak, sepatu kupingnya sakit. Ya udah gak beliin Pak. Dia pengen sepatu baru. Makanya ada doa dijawab, doa ditunda, ya, doa nggak dijawab. Harus tahu itu, jangan marahin Tuhan. Kenapa dijawab? Kenapa ditunda? Kenapa? Sama sekali tidak dijawab. Tuhan itu Tuhan yang tahu kita. Kalau dia nggak jawab, karena memang belum waktunya. Kalau dia tunda, ya memang sebentar masih ada. Ya kamu nyelesain dulu bagianmu. Kalau yang dijawab, ya dia tahu ini emergensi aplikasi. Bahkan gak pernah kita doain, kita dapat. Nah, waktu kita dapat mengucap syukur gak? Pernah aku doain beberapa tahun yang lalu, tapi baru dijawab sekarang, baru dapat. Nah, kenapa gak lupa? Gak lupa. Jadi, siapakah kita di mata orang-orang yang lagi lemah? Nah, kita harus datang untuk menghibur, menguatkan mereka. Itu gunanya persekutuan, itu gunanya WPDA, ya, itu gunanya di mana pengharapan kita kepada Dia semakin dibangkitkan karena kita butuh. Saya nggak bisa sendiri. Saya butuh beberapa teman-teman saya yang ada di sini. Jadi kalau saya terbang ke Jakarta, saya kan orang asing walaupun saya orang Timor. Tapi saya punya teman-teman, ntar ada Ibu Juwita, ntar ada Ibu Iren, ntar ada si Tita. Gak sepi. Walaupun hello sebentar. Tapi Bapak HP-nya gak beraktif. Susah Bapak sama Ibu. Bapak hello. Sampai saya bilang mana nih, ada PAUD 1, PAUD 2, PAUD 3. Agak berfungsi semuanya. Istri PAUD, Bapak PAUD, PAUD 2, PAUD 3. Ah udah deh, gua hapus aja deh semuanya deh. Bukan gak berfungsi, mungkin. Ya. Kalau Bapak butuh ya Pak, bisa masalah TV ya Pak. Ibu jadi belum punya duit Pak, mau pasang TV gitu Pak, masih diagendain Pak butuh ya.
Jadi saya masih punya harapan Bapak mau bekerja sama saya, pasangin TV saya. Harapan itu tidak mengecewakan, harapan itu pasti menghasilkan, harapan itu tidak bisa tidak terwujud kalau kita mengerjakan bersama dengan Kristus. Amin enggak? Amin. Tetap berpegang teguh, tetap andalkan Dia. Di dalam situasi apapun kita tahu kita yang kuat adalah Tuhan yang namanya Yesus. Amin. Tuhan